Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Kiai Haji Dr. Mukhriz Sidki MA. Selanjutnya kita simak bersama tausiah dari guru kita semua, Bapak Kiai Haji Endang Muhyiddin SPDI. Kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin paminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes, Kiai Haji Dr. lupa lagi sini namanya, Mukhriz Sidki MA, selaku Ketua Ikatan Dai Muda. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Sepanorama Bali, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hikam beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Paguyuban Sepanorama Bali, wabil khusus Ketua Paguyuban Blok C Masjid Al-Hikam Panorama Bali. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga tidak lupa pada santriawan dan santriawati, Bapak Panitia beserta jajarannya, hadirin hadirat yang sama-sama hadir di tempat yang mulia, yang semuanya saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita kaitan dengan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillah, Allah telah menakdirkan kita, telah memilih kita semua, sehingga pada hari ini bisa kumpul bersama di tempat yang mulia, tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunkan berkah dan rahmatnya. Karena di tempat ini telah kita sama-sama membacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir di tempat yang mulia ini bukan kebetulan, tapi semata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan sifat kudrat dan iradatnya. Salah satu di mana saya meninstruksikan kepada santriawan dan santriawati yang boleh untuk hadir mengikuti acara maulid di tempat ini, satu kobongnya hanya diwakili oleh 2 orang.
berarti yang hadir di sini bukan kebetulan. Yang tidak hadir pun ada kegiatan lain yang sama-sama insya Allah semuanya mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, baik pelaksanaan sholat, Allah bikin waktu sehingga satu malam, satu hari 5 kali. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya Allah berikan beraneka macam. Ini semata anugerah Allah untuk kita, agar supaya kita tidak bosan ketika beribadah. Begitupun tadi sudah disampaikan oleh guru kita, masih muda, sangat eksis, sehingga apa yang disampaikannya pun sesuai dengan usianya. Maka pada kesempatan ini di antara kita semua mungkin usia saya yang paling tua. Berarti sudah menang dari usia. Tapi kalau dari ilmu jauh lebih mulia dan lebih ilmu guru kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Untuk supaya mewarnai di dalam kehadiran kita, maka saya akan menyampaikan kaitan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama-sama tahu bahwa Kangjeng Nabi ini aslul ijad bi jami'il kainat. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Tidak akan ada kita, termasuk tidak akan ada perkumpulan kita pada hari ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk syukur kita pada hari ini yaitu dengan menghadiri, mendatangi di mana dilaksanakannya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya terkonek hati kita ketika disebut Rasulullah, timbul getaran hati dan tambah mencintai kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting yang harus kita ingat dan kita laksanakan agar supaya hati kita terespon, hati kita terkonek dengan mencintai Rasul dan muara tertinggi mencintai Allah, sehingga kita akan dipastikan selamat dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu ulama memberikan tip, memberikan ikhtiar, bagian dari adab agar supaya ketika kita menghadiri peringatan Maulid bukan hanya saja kita datang dan pulang, tapi ada bekas di dalam hati kita terpatri kuat, semakin tambah mahabbahnya, semakin tambah kecintaan kita di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Sehingga ulama mengatur adab-adaban kita agar supaya hati kita terkonek mencintai Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ulama dalam salah satu kitabnya yang bagi lil mu'mini ayyatana bisanihi bihi
payatawaddau wa yalbasu syaban tohiratan wa yaksidu maudian tohiron. Jadi seyogyanya bagi kita ketika akan melaksanakan hal-hal yang baik, termasuk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita perhatikan kesucian diri kita baik secara lahir dan batin, karena itu akan menghantarkan kita agar supaya kita ada getaran dan tambah kecintaan kita. Kenapa? Karena banyak sekalipun orang yang setiap hari mungkin 2 kali hadir peringatan maulid, apalagi orang yang tidak pernah hadir, tapi terkadang setelah maulid dan sebelum maulid tidak ada perubahan. Inilah yang ingin kita ikhtiarkan agar supaya setelah kita melaksanakan memperingati maulid ada bekas yang kuat, tambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogyanya untuk kita memperhatikan selalu menjaga kesucian diri kita. Secara lahir suci dari hadas kecil, kita selalu untuk menjaga wudu. Memakai pakaian yang suci, bukan hanya bersih, tapi yang suci, baik suci secara lahir maupun suci secara batin. Suci secara lahir memang nyatanya bersih najis dan kotoran. Suci secara batin, duit yang dipakai untuk membeli baju kita, samping kita, peci kita diyakinkan dari uang yang halal. Kenapa saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya? Ketika itu dia menyampaikan, dulu ketika saya masih mondok ingin ketemu dengan orang soleh. Waktu itu dia mengatakan ingin ketemu dengan Abuya Dimyati Cadasari. Apa yang dia lakukan? 3 hari melaksanakan puasa. Selama 3 hari memperbanyak untuk beristighfar dan bersolawat kepada Nabi. Dengan harapan ketika dia silaturahim ingin ketemu dengan orang soleh. Bagaimana kita ketika kita bersolawat, beribadah, ingin bermunajahat, ingin bersilaturahim dengan Nabi, dengan Allah, dalam keadaan diri kita tidak punya wudu. Tempat yang kita pakai mesti kita yakini dalam keadaan suci. Itu secara adab kebersihan lahir. Karena diri kita terbentuk dari yang lahir dan yang batin. Yang batinnya pun mesti kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang disebut maksiat. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha Suci. Bagaimana ketika kita ingin bermunajat, ingin beribadah, sekalipun bentuk ibadah yang tidak mensyaratkan sahnya dalam keadaan suci, kita mesti menjaga kesucian diri. Apalagi ibadah-ibadah yang suci, salah satu syarat untuk sahnya. Kenapa kita mesti membersihkan diri kita, batin kita dari kotoran-kotoran penyakit? Kenapa? Karena setiap dosa yang kita laksanakan nuktotun sauda fil qalbi, menjadikan titik hitam yang ada pada hati kita. Jadi setelah pakaian kita bersih, badan kita bersih, bersihkan hati kita. Bagaimana untuk membersihkan hati kita? Ulama memberikan pedoman. Ketika kita akan beribadah, wayabtahu awwalan bil istighfar liyagsila
bihi batinahu min adronil maksiat. Karena istighfar ini bisa membersihkan, bisa mencuci kotoran-kotoran yang disebabkan dosa yang ada pada batin kita. Bagaikan pakaian kita yang kotor bisa kita bersihkan dengan deterjen. Tapi untuk kebersihan hati kita dari karat, dari kotoran-kotoran maksiat dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja yang sudah terjaga dari perbuatan dosa dan salah. Nabi yang tadi sudah disampaikan maha sempurna, maha mulia, dibuktikan Allah memuliakan Nabi. Malaikat pun memuliakan Nabi. Tapi tetap Nabi melaksanakan setiap malam beristighfar 70 kali. Itu Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dengan kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan? Bagaimana setelah kita istighfar melakukan dosa, maka istighfar itu dengan dosa berikutnya tidak ada kaitannya. Bagaikan kaca kita yang kotor, kita lap hari ini bersih, besok kotor lagi, kita lap kotor lagi, dan seterusnya. Jangan sampai kita terus-terusan melakukan perbuatan dosa tapi tidak banyak beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar agar supaya batin kita, hati kita suci dari kotoran-kotoran dosa. Kenapa? Karena kita akan bersolawat kepada Nabi, karena kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Setelah bersih, bagaimana supaya hati kita bisa bersinar, bercahaya? Maka untuk supaya hati kita bersinar dan bercahaya, ulama mengatakan berbanyaklah untuk bersolawat kepada Nabi. Istighfar yang kita laksanakan, begitupun solawat yang kita laksanakan semata karena imtisalan li amrillah, mengikuti, mematuhi ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam ayatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita beristighfar semata-mata ittiba, semata-mata mengikuti, mematuhi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tujuan kita tolaban ridhoillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita dengan bersolawat kepada Nabi, ini pun kita tidak ada lain kecuali ittiba atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Cukup ayat ini membuktikan, menjadikan dalil untuk supaya kita betul-betul yakin, ainul yakin, Allah saja memuliakan dan mengagungkan Kangjeng Nabi. Mana buktinya? Allah bersolawat kepada Nabi, solawat dari Allah, rahmat diiringi dengan memuliakan kepada Nabi. Malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Kalau dari malaikat yaitu al-istighfar, itu karena memuliakannya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berarti kenapa kita bersolawat? Tadi sudah banyak kita laksanakan solawat-solawat. Itu semata karena kita mematuhi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari adalah tolaban liridhoillah, untuk mencari mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa solawat ini sangat penting? Karena ulama pun mengatakan dalam salah satu kitabnya, idhuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babullahil a'dham.
alladzi la yunalu kullu khairin dunyan wa ukhran illa bitta'alluqi bih. Nabi Muhammad ini adalah babullahil a'dham, pintu. Kalau kita pengen kaya, banyak sholawatlah kepada Nabi. Kalau kita pengen selamat, banyak sholawatlah kepada Nabi. Kata ini mah husnudon atau suudon ya. Papa Ketua DKM tadi sudah disampaikan, Nabi istrinya 9, pengen tambah banyak sholawatlah kepada Nabi. Tapi kita doakan mudah-mudahan untuk Pak DKM cukup istrinya 1 karena tahu istrinya setia. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad ini babullahil a'dham, pintu untuk meraih kita yang jauh lebih kita inginkan. Dengan bersolawat ini pintu agar supaya kita mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat kemuliaan Allah. Kuncinya bersolawat kepada alladzi la yunalu, tidak akan mendapatkan kullu khair, semua kebaikan, dunyan wa ukhran, baik dunia maupun akhirat, illa bitta'alluqi bih, kecuali hati kita terpatri selalu bersolawat dan ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya hati kita terkoneksi seperti itu? Tadi kita adab-adaban ketika akan beribadah, termasuk bersolawat kepada Nabi. Jaga kesucian kita baik secara lahir maupun secara kita ingin ketemu dengan orang soleh saja, padahal itu manusia yang Allah telah memuliakan dan mengagungkannya. Bagaimana dengan Allah yang telah mengagungkan orang yang agung, yang telah memuliakan orang yang mulia? Malu kita di hadapan Allah ketika bermunajat, kita tidak dalam keadaan suci. Itulah kehebatan dan kemuliaan Nabi. Alladzi la yunalu, tidak akan mendapatkan semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan ke Gunung Kawi, jangan kemana-mana. Kalau kita ingin kaya, bacalah sholawat. Tapi yang sangat kita harapkan dan inginkan itu hanyalah semu, hanyalah dunia. Walaupun itu tetap kita boleh-boleh, tapi kekayaan melimpah harta benda hanya cukup ada di tangan saja, tidak masuk ke dalam hati. Jangan sampai menjadikan harta itu halangan untuk kita beribadah. Yang paling pokok kita dengan bersolawat tidak ada lain kecuali mengharapkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paman gopala andikrihi wa tamassuki bisyariatihi lam yanal maksudahu wa kana marmian bihi fi sijnil qati'ah. Barang siapa yang lupa untuk bersolawat kepada Nabi, wa tamassuki bisyariatihi. Ini kalau kata Santi wawunya wawu atau limut lakil jam'i amil pitabi huwa amil fil matbu. Walau maka nanti ada mafhumu kholafah. Orang yang bersolawat kepada Nabi tapi tidak melaksanakan syariatnya tidak sempurna. Orang yang melaksanakan syariatnya tidak bersolawat pun begitu. Bahkan kenapa Nabi begitu mulianya, begitu agungnya? Karena sholat saja kita tidak akan sah kalau dalam sholat kita tidak membaca sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena bagian di dalam rukun sholat
adalah membaca sholawat kepada Nabi. Orang yang akan masuk Islam saja tidak sah untuk masuk Islamnya kalau dia tidak membaca sholawat kepada Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan maksudah, tujuan, bahkan wakana marbian bihi pisijnil qati'ah, bukti orang tersebut akan Allah lemparkan kepada sijnil qati'ah, sesuatu yang memutuskan, yaitu masuknya ke penjara. Bagaimana kita ketika dimasukkan ke penjara, putus hubungan kita, kita mungkin masukkan ke Nusa Kambangan, tidak bisa dijenguk dan lain sebagainya. Bagaimana kita kalau sudah diputuskan dengan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin kita ada dalam kerugian dunia dan akhirat. Kenapa? Wa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilul khalqi ilallah. Karena baginda Rasul adalah pedoman, petunjuk untuk semua makhluknya akan supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai payasilu ilallah, bagaimana akan sampai kepada Allah? Man gopala an dikri dalilihi, orang yang lupa untuk bersolawat kepada Nabi. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selaku umatnya untuk mentauladani apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tadi sudah disampaikan, bagian dari akhlak Nabi ini adalah akhlamun nas, ajwadun nas, ajhadun nas. Salah satu ajwadun nas ini yang paling dermawan di antara semua yang dermawan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita tadi, bagian dari akhlak Rasul telah memberikan contoh. Tadi sudah memberikan uang kepada kita. Ini bagian dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajwadun nas. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, datanglah A'rabi, orang Arab perkampungan. Namanya orang kampung, kalau tidak sopan biasa, namanya orang kampung. Datang menghadap Nabi, sedang kumpul dengan sahabat. Semua sahabat kena orang kota tidak berani, saking memuliakannya Nabi, memanggil langsung, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tidak berani, tapi dia karena Arabi, orang kampung, maklum orang kampung, kita pun mesti sama memakluminya ketika datang ke kita padahal punya hajat dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Semua sahabat merasa gerah, berdiri, apakah kita pukulin orang ini? Kata Nabi, jangan, biarkan saja. Ada apa maksud bangsa ini punya hal yang penting. Ternyata udah tidak sopan menghadap Nabi, minta semua yang Nabi miliki saya pinta. Nabi waktu itu mempunyai 40 unta. Maka kedermawan Nabi sudah tidak pikir panjang lagi, apa yang kamu minta yang punya saya pada saat ini punya 40 unta, diberikan semuanya 40 unta kepada A'rabi. Tadi sudah 100, 200 ribu, ini contoh tuh. Alhamdulillah. Dengan kedermawan Nabi, dia pulang ke kampungnya, langsung dikumpulkan, wahai A'rabi, kumpul semuanya ke sini. Ada apa? Ada hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Dia menyampaikan, Muhammad adalah betul Rasulullah, Muhammad adalah orang yang sangat baik, tidak ada kebaikan seperti kebaikan Rasulullah. Untuk itu mari kita semua masuk dalam agama Islam. Coba kalau kita bisa seperti Pak Kiai tadi saja,
Orang yang ini kita datangi kasih duit, insya Allah yang nggak mau ngaji, walaupun ngajinya untuk uang nggak apa-apa dulu, yang penting datang dulu. Itu Rasul. Makanya ajwadun nas, yang paling dermawan, tidak ada menandingi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlamun nas, yang paling bijaksana. Kalau kita pengen gibas aja, pengen pukul aja, jangan karena Nabi. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebagian akhlak yang Allah buat di dalam Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika turun ayat itu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wa sa'ala Muhammad Jibril an ta'wili hadhil ayat. Muhammad, Jibril, apa sih yang dimaksud dengan ayat tadi? Pakola, maka kata Jibril, ya Muhammad, innallaha ya'muruka antasila man qata'aka. Pertama, kata Jibril, Allah memerintahkan untuk menyambungkan silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau kita berkunjung kepada orang yang suka berkunjung kepada kita, itu pun baik, tapi biasa. Tapi yang luar biasa, kita mengunjungi bersilaturahim kepada orang yang memusuhi kita. Ini yang luar biasa. Kenapa kamu tidak mau datang ke sana? Ngapain datang ke sana? Dia juga diundang gak pernah datang. Berarti 11-12. Jadikanlah pelajaran, jadikanlah lahan ibadah. Ketika kita silaturahim, dia tidak mau untuk silaturahim, jadikan ladang ibadah untuk selalu kita bersilaturahim, sekalipun kepada orang yang tidak mau silaturahim. Kenapa? Itu urusan dia, berarti dengan tidak silaturahminya dia kepada kita, ujian untuk kita agar supaya kita terus menjaga untuk silaturahim. Kita kadang-kadang ikut terbawa latah. Dia tidak silaturahim, kita membalas untuk tidak silaturahim. Kata dia, apa bedanya antara kita dengan dia? Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watu tia man haromaka. Rasul diperintah untuk menyantuni, untuk memberikan terhadap orang yang pelit, yang tidak suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa, dia suka bawa rantang kepada kita, biasa. Tapi itu pun baik. Tapi yang luar biasa, kita mendatangi, kita memberi terhadap orang yang sama sekali tidak pernah memberi kepada kita. Kita datangi, kita kasih terus. Kenapa? Kita jangan ujian. Karena semua pada hakikatnya anugerah nikmat dari Allah. Kita memberikan semata karena bukan melihat dia pelit dan apanya, tapi memberi adalah bagian yang Allah perintahkan. Masa bodoh dia mau membalas atau tidak, itu urusannya. Kita mah suka hitung-hitungan. Menuntut hak tapi kewajiban lupa. Kedepankan kewajiban kita. Seorang pegawai kerjalah dengan kerja yang sungguh-sungguh, waktu diperhatikan, kerja diperhatikan, sudah hak jangan dipikirkan, pada akhirnya akan lebih daripada apa yang dipastikan karena kerajinan kita ketika kita melaksanakan. Kita mah udah nuntut dulu, apa sih yang sudah pemerintah korbankan dengan kita? Kita lupa apa kewajiban kita yang sudah disumbangkan untuk kepentingan negara dan bangsa. Masalah dia tidak baik kepada kita, itu hak dia. Jangan sampai kita jadi terbawa. In ahsantum ahsantum li'an pusikum wa in asatum palaha, silakan. Maka kisah iltanaha anil qabihi la tarudduhu wa man alo hasanan pajidhu. Tinggal
tinggalkan orang yang melakukan perbuatan tidak baik kepada kita, jangan dibalas dengan tidak baik lagi. Waman auletahu hasanan fazidhu, apabila orang tersebut melakukan kebaikan kepada kita, fazidhu, maka balas dengan yang lebih baik. Begitu orang mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengasihkan 10, kita mengasih 20. Orang mengasih 30, kita ngasih 100. Selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa idza huyitum fahayu bi ahsana minha aurud duha, minimal assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, minimal. Maksimalnya mah kita bi ahsana minha, lebih baik. Jangan kita mah justru ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, itu udah nggak sebanding. Minimal sebanding, maksimalnya lebih baik. Allah mengajarkan, Nabi pun menyontohkan, ulama kisair dalam sairannya, tanaha anil qabihi la tarudduhu, tinggalkan orang yang melakukan kejelekan, wala tarudduhu, jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan. Waman auliyatahu hasanan fazidhu, apabila orang tersebut melakukan kebaikan, fazidhu, balas dengan yang lebih baik. Itu akhlak Nabi. Dan yang ketiga, sudah jam berapa nih? Udah jam 11 ya. Waktunya apa nih? Kenapa saya kena ingat? Ahabul ibad ilallah anfa'uhum linnas wa abdulul a'mal idkhalus surur. Dari idkhalus surur ini yatrudu anhul ju. Orang yang lapar jangan diceramahin. Orang yang lapar diceramahin. Orang yang lapar itu senangnya dikasih yatrudu anhul ju', itu yang disebut abdolul a'mal. Orang yang lapar diceramahin. Orang yang lagi bingung karena punya utang, jangan dibawa jalan-jalan, tetap ke rumah, utangnya ditagih. Bagaimana senangnya dia dibayar tangnya aoyak di bihidainan. Jadi kita mesti tahu hajat orang beda-beda. Bagaimana supaya kita masuk dalam kategori abdulul a'mal ilallah, idkhalus surur ala qalbil muslimin, memberikan kebahagiaan, kesenangan terhadap hati orang yang mukmin. Lihat orang yang akan kita senangkan, kebutuhannya beda-beda. Ada orang uangnya banyak, makanannya banyak, awaknya sehat, tapi dia senang kalau kita datang tinggal makan saja susah. Karena dia tidak butuh makanan banyak, tidak butuh minuman, sudah disiapkan, tapi coba dia nyiapkan semuanya serba lengkap, tapi tidak ada satupun yang datang. Bagaimana sakitnya hati orang. Jadi yang untuk menyenangkan orang itu mah kita datang ke sana dengan perut lapar, bila mana perlu bawa kanelon yang gede. Karena dia senangnya orang itu kita datangi. Yang terakhir, karena tadi yatudu anhul ju, senangnya kita ini kayaknya waktunya makan. Tapi satu lagi. Yang ketiga, wa ta'fuwa aman dolamaka. Tadi sudah disampaikan ya riwayat Ibnu Mas'ud. Wa ta'fuwa, memaafkan orang yang telah mendolim kita sebelum dia minta maaf. Bahkan tadi sampai didoakan. Kenapa? Karena kita sadar ketika orang dolim
kita doakan dengan dolim, doa kita yang akan mengijabah Allah, tapi ada ikhtiar kita, sekalipun dia sudah Allah pastikan akan celaka, tapi celaka karena kepastian Allah, kita ikut ikhtiar, maka kita mendapat dosa dari ikhtiar kita. Kenapa? Karena tidak ada seorang makhluk pun yang bisa untuk merubah ketentuan Allah. Maka oleh sebab itu dicontohkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, bahkan anak cucu Nabi, betapa mulianya dalam banyak kisah ketika dizolimi, difitnah, ada seorang cucu Nabi dituding dia telah mencuri uangnya, maka langsung saat itu ketika dia difitnah, saat itu hatinya, ya Allah, mudah-mudahan orang yang meminta saya Allah ampuni dosanya dan akan saya laksanakan sesuai yang difitnahkan. Ambil langsung uang, sok dikasihkan kepada orang tersebut, karena dia kehilangan uang yang disangka adalah cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya akhlaknya turunan Rasul, langsung saat itu dia ampuni kesalahannya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia fitnahkan uangnya dia kasih. Begitu dia bawa pulang ke rumah, kata istrinya, Pak, kenapa uang ini enggak dibawa? Masya Allah, ternyata bukan dicuri oleh cucu Nabi, lupa ketinggalan di rumah, enggak kebawa. Kalau kita ya, waduh, sudah susah disebutnya ya. Itulah akhlak baginda, wa taqwa aman dola, maka memaafkan orang yang telah mendoliminya sebelum dia meminta maaf. Dalam suatu kisah, Nabi setiap mau berangkat ke masjid selalu dibully, kalau sekarang ya, disakiti. Nabi tidak marah. Kenapa? Karena dia hanya menyakiti Nabi, biarkan saja, ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau agama yang disakiti baru Nabi marah. Kita mah terbalik. Kalau agama disakiti tidur pulas. Tapi kalau harga diri, wah, punya kopal macet juga dicari. Nabi tidak. Kalau dia hanya mencaci Muhammad, biarkan saja. Kenapa? Karena Nabi meyakini dia bisa mencaci itu adalah karena semata digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bukan melihat apa yang diucapkannya, tapi dia langsung tajalli bidzat, dia langsung melihat, merasakan Allah, menuduhkan Allah, memperlihatkan sifat-sifat keagungan Allah, kekuasaan Allah, sehingga Allah memberikan kemampuan orang tersebut untuk mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lihat orangnya, tidak kita dengarkan apa yang diucapkannya, tapi langsung ingat kepada Allah yang telah menggerakkan, menunjukkan sifat keagungan Allah, memberikan kemampuan orang tersebut untuk mengatakan seperti itu. Apa sakitnya kalau kita bisa gitu ya? Yang sakit mah kita langsung lihat dianya, lupa dengan Allahnya, waduh, marah-marah benar ya. Itulah akhlak Nabi. Suatu ketika karena segala sesuatu bagi orang-orang yang sudah mendekati perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat ya memang dijadikan nikmat, sehingga siksaan pun itu akan menjadikan nikmat. Kalau nikmat dijadikan nikmat, ya itu biasa, walaupun banyak orang yang kufur dengan tapi nikmat, siksaan menjadikan nikmat, ini yang luar biasa. Siksaan saja tetap mesti diterima, itu bagian daripada disitulah berarti ada husnudon dengan Allah. Kenapa? Karena Allah kita yakinkan tidak akan mendolimi makhluknya. Apapun yang terjadi, baik yang menurut kita senang, sekalipun menurut kita tidak senang, itu adalah yang terbaik daripada Allah. Sedikit ada raja dengan patihnya akan memburu. Tengah perjalanan capek istirahat,
ya Patih melayani. Begitu dia mengupas apel, ternyata mungkin karena ada sedikit ngelamun sampai akhirnya tangannya satu terkena pisau yang tajam, akhirnya putus. Kata raja, alhamdulillah, itu yang terbaik untuk kamu. Malah Patih, sepertinya ucapan raja ini tidak menunjukkan saya sudah bela-belaan mengupas apel untuk raja, tapi apa balasan dari raja? Saking marahnya, udah saat ini kita pisah. Akhirnya Patih jalan yang satu, raja jalan yang satu lagi. Ternyata di suatu tempat ketemu, si Patihnya langsung nubuh kepada raja dan nangis sejadi-jadinya dan minta maaf. Raja semakin bingung, tadi marah, sekarang minta maaf. Dan ada apa sebenarnya wahai Patih? Kata Patih, alhamdulillah, kenapa? Saya ini begitu perjalanan ditangkap oleh orang-orang kanibal. Disetorkan kepada rajanya, tapi rajanya tidak akan makan orang yang cacat. Begitu saya dikedepankan, diberikan kepada raja, begitu diperiksa, curugnya ini ada buntung sedikit, maka kata raja, saya tidak makan orang yang cacat. Baru dia sadar, kalau saja dia tidak telunjuknya putus, berarti dia nyawanya yang hilang. Tapi karena hanya telunjuknya saja, dia selamat ketemu dengan raja. Kata raja, alhamdulillah, saya pun bersyukur kepada Allah. Kalau saja kita berdua sama-sama, kamu karena cacat tidak dimakan, saya yang jadi mangsanya. Tuh. Inilah mengajarkan bahwa kita untuk selalu berhusnudon kepada Allah. Apapun itu, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ujian kepada kita, ketika kaya bisa bersyukurlah dengan kayanya, ketika kita sakit bisa bersabar dengan sakitnya. Orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang bisa menerima apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah siang. Saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, wabil khusus pada panitia, pada yang telah memberikan percayaan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulan kita di awal sampai akhir mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terkoneksi untuk hati kita selalu dekat dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.